Halo guys, kembali lagi di channel Brilian Legacy. Yuk, kali ini kita coba bahas saham MTech ya. Requestan dari teman gua, jadi coba aja langsung kita lihat. Setahu gue deh ini fokusnya lebih ke media ya, gitu. Jadi anak usahanya tuh banyak juga yang udah TBK ya. Salah satunya ya SCMA tuh, SCTV gitu ya. Itu kalau kalian lihat itu di webnya banyak dah tuh. Di sini juga termasuk Bukalapak, Klik Dokter, lalu apa lagi tuh. Dan video ya, video.com juga. Lalu fintech itu dia punya Dana ya. Dana itu punyanya MTech juga. Itu jadi banyak nih tuh anak usahanya. Seperti itu. Nah, kalau nggak salah Rans Entertainment juga ya. Nanti coba cek di apa namanya webnya. Ya intinya sih ini harusnya perusahaan yang aman lah ya, nggak akan kemana-mana dan kemungkinan sih jauh lah dari pilot gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini dari struktur pemegang saham ya. Seperti biasa, ini masyarakat non marketnya lumayan lah ya. Kalau gue biasanya nyari yang di bawah 20%, tapi ini masih oke lah. Belum lebih dari 30% gitu. Jadi ini kayak super holding juga ya nih. Apa namanya, membawahi banyak anak usaha gitu. Termasuk CAS ya. CAS itu terakhir juga diakuisisi sama MTech ya. Oke, kalau dari insider menarik nih ya. Ada yang borong 2,25, wah banyak banget lah. 2 miliar berarti sekitar 20 juta lot di Februari. Oke, kita cek 3 bulan ke belakang. Februari berarti kemungkinan di nah, dia beli di harga yang mana nih ya gitu. Ya di 640 ya, bisa jadi tuh ada di harga atas gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa buka di sini chart lebih detailnya gitu ya. Lalu cari tanggal 26 Februari tuh. Tanggal 26 Februari. Nah, nih. Geser geser Februari tanggal 10, tanggal 17, tanggal 24. Nah, nih. Tanggal 26 berarti dia beli, mungkin ya, mungkin tuh dia beli di sini nih. Di antara, nah di sini berarti anjir, kalau di harga bawahnya di sini di 510 ya, kemungkinan ya. Kemungkinan itu dia beli dari angka 510 sampai ya 5 berapa tuh, 570 lah average-nya gitu. Lah, hilang, balik lagi dia. Oke, kalau ada insider yang masuk berarti itu si insidernya pengendalinya percaya ya sama perusahaannya, jadi ya seharusnya lebih aman gitu ya ketimbang yang saham yang insidernya itu pada keluar gitu ya. Corporate action ya, oke, dia bagi dividen gitu, walaupun nggak besar, lumayan nih tahun ini 33. Nah biasanya itu dia nggak terlalu besar ya bagi dividennya. Tapi intinya dia
cukup rutin nih bagi dividen gitu ya. Jadi ya kalau jaga-jaga kalau nyangkut, kalau ada dividen lebih tenang. Selanjutnya kita lihat dari statistik ya. Wow, cuannya naik drastis nih, mirip-mirip apa namanya, mirip-mirip Antam ya. Ini bisa digali lebih dalam lagi untuk kenapa bisa seperti itu gitu ya. Karena kalau lihat di sini kan net profit margin quarternya tuh hampir 100% ya. Tuh 92%. Bisnis apa itu? Bisa sampai segitu. Canggih juga sih. Oke, nanti bisa dicek lebih dalam untuk informasi itu ya, tapi intinya di 2025 kan kemungkinan cuannya bisa lebih gede nih gitu. Ya, market cap nggak terlalu gede-gede banget lah ya, masih 32 triliun, cukup besar sih. Lalu dari PI, nah karena tadi di kuartal 1 2025 nya gede banget ya, jadi PI nya tuh kecil banget tuh, cuma 2,2 tuh. Dari PBV masih di bawah 1 ya, masih tergolong menarik lah gitu. Nanti kita lihat dari PE band-nya ya sama PBV band 10 tahun terakhir tuh dia biasanya ada di angka berapa untuk menentukan harga harga wajarnya lah ya. Oke, untuk harga aslinya dia harusnya ada di 643, di harga sekarang berarti kan masih di bawahnya. Lalu coba cek di harga IPO, harga IPO nya berapa dia. Harga IPO 720, berarti ini juga masih di bawah harga IPO nya. Nah, baru kita cek di analis. Oke. Nah, di sini minnya itu dia ada di PE 94. Oke, posisi sekarang tuh ada di berapa tuh? 6,78. Jadi agak jauh ya. Karena mungkin tadi tuh ya agak ada anomali mungkin ya, atau ya anomali sih menurut gua. Jadi mesti dicek lagi tuh laporan keuangan kuartal 1 2025 nya gitu ya, kenapa bisa seperti itu gitu. Jadi cuannya gede banget di situ. Jadi di sini biasanya dia rata-rata PBV-nya itu di PBV PI-nya itu di 94 kali. Nah, tapi ini cuman 6,78. Jadi menurun drastis. Oke, kalau gitu kita skip aja kalau dari PI ya. Mungkin kita bisa pakai PBV ya. PBV itu dia min-nya itu ada di min itu artinya rata-rata ya. Jadi rata-ratanya itu di 1,45 ya, 1,45 PBV-nya. Sekarang kan ada di 0,83. Nah, berarti kalau pakai angka ini harga wajarnya berapa? Nah, nanti kita hitung tuh. Dari 1,45 gitu. Coba kita anggap aja 1,5 ya biar gampang ya. Tadi kan gue males buka kalkulator. Oke, di sini book value per share-nya ada di 643 gitu. Jadi kalau 1,5 kalinya berarti ada di setengahnya dari ini berapa, 321 tambah 643 321
4 6 9 6 4. Jadi secara tadi ya Pak, kalau di ana pakai data min PBV atau rata-rata PBV dari 10 tahun terakhir udah belum ya PBV-nya? Oh, baru 3 tahun. Coba di 10 tahun malah lebih tinggi lagi ya. PBV-nya itu bisa sampai 3 tuh. Gitu. Kalau sekarang di 0,83 lebih kecil lagi tuh sebenarnya. Jadi secara analis berdasarkan PBV band, nah ini masih under value lah gitu. Jadi dia masih bisa potensi naik ke harga 900 berapa tadi tuh 964 gitu, atau kalau pakai PBV 3 kalinya itu berarti 2 kali lipat, itu bisa ke 1800 gitu. Kalau pakai yang 5 tahunan minnya berapa? Minnya di sama tuh di PBV 3 kali ya. Oke, nanti bisa dicermati lebih lanjut. Menarik sebenarnya gitu ya. Kalau bisa nyampe PBV 3 kali kan berarti di 1800, kalau dari kita beli di harga segini bisa naik kurang lebih 200% tuh ya. Gitu. Oke, sekali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan untuk jual atau beli ya. Ini cuma bikin video untuk teman gua yang nanyain tentang MTech gitu, dan ternyata cukup menarik. Seperti itu. Tapi kita lihat dari performa harganya ya. Jadi year to date aja itu paling besar itu di 600. Kalau 1 tahun terakhir ya sama ya, 1 tahun terakhir juga di 640. Nah, kalau kita agak panjang 3 tahun ya, berarti dia itu sempat di harga 2000 gitu. Artinya kalau lo 3 tahun lalu beli ya, udah turun lumayan dalam ya. Udah lebih dari 50% tuh turunnya. Seperti itu. Oke, kita lihat ya di 3 tahun yang lalu berarti di 2022 ya. Wow, di 2022 itu net income-nya juga lumayan besar ya, sampai 5 triliun. Tapi di 5 triliun terus dihargain dengan tadi tuh di angka 2000 lah gitu. Lalu di 2023 nya nih yang cukup mencenangkan ya, dari cuan 5T itu sampai minus ratusan miliar gitu ya. Di 2024 dia berhasil comeback cuan 1,4T. Nah, di 2025 ini luar biasa nih. Jadi di kuartal pertamanya aja itu udah lebih dari 2 kalinya full year-nya 2024 gitu ya. Oke. Kalau kita tarik 5 tahun berarti di 2020. Oke. Oh, ini sebenarnya masih di harga rata-ratanya dia juga sih ya. Kalau 5 tahun yang lalu nih. Jadi kita balik lagi ke harga 5 tahun yang lalu. Gitu. Harga di tahun 2020 ya. 2020 atau 2019 tuh ya. Jadi saat dia minus, dan 2020 itu comeback, 2021 mantap, 2022, nah 2023 nya turun lagi. Nah itu di sini harganya turun lagi juga gitu. Oke, berarti kalau mau masuk ke sini lo harus punya keyakinan dia di 2025 dan 2026 itu bisa minimal kembali kayak 2020, 2021 dan 2022 gitu ya.
Jadi lo harus punya keyakinan si MTech ini bakal bisa mengenerate laba above 3 sampai 5 triliun lah gitu ya. Nah itu mungkin bisa comeback tuh harganya tuh ke ribuan lagi gitu. Oke, itu aja pandangan gue terhadap saham MTech. Jadi keputusan ada di tangan Anda, gambarannya seperti itu gitu. Kalau mau masuk berarti harus punya keyakinan dia bakal bisa ngasih cuan bakal bisa menghasilkan cuan seperti tahun 2022 gitu ya, saat cuannya itu sampai 5 triliun. Itu berarti harus baca-baca lagi tuh laporan keuangannya ya, seperti itu waktu di 2022 kenapa bisa cuan 2000 kenapa bisa cuan 2 triliun gitu. Kenapa bisa cuan 5 triliun. Nah itu apakah bisa terulang di 2025 dan 2026. Nah itu kalian bisa analisa sendirilah gitu ya. Oke, mungkin seperti itu aja. Apa lagi ya, menurut gue sih itu aja ya yang menarik. Udah itu aja kayaknya, gak ada lagi. Dari ini utangnya coba kita pastiin dulu balance sheetnya. Oke, total utang berbunganya itu 1,1 triliun, tapi ekuitasnya aman ya. Ekuitasnya itu ada 39 triliun dan cashnya juga aman. Nah jadi kalau pakai apa namanya screener yang gue bikin itu yang cari saham yang cashnya itu 2 kali total debt quarternya. Nah itu aman lah berarti. Jadi dengan uang 19 triliun sebenarnya bisa aja langsung melunasi hutang berbunganya ini ya gitu. Jadi harusnya aman. Oke, udah panjang. Thank you. Semoga bermanfaat.